kali ini saya akan menjelaskan untuk scene game. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan objek-objek apa saja yang terdapat di dalam scene game ini. Pada scene game ini terdapat 6 layer. Ya, kalau sebelumnya pada scene menu utama itu hanya 4 layer, tapi pada scene game ini terdapat 6 layer, yaitu background, asset game. Asset game ini di sini ada kunci, kemudian tanda. Ya, ketika kita menyentuh tanda ini nanti akan keluar soal. Kemudian tanda ini. Oke. Kemudian player di sini adalah player ini. Sini saya kunci. Anda bisa membukanya dengan mengklik tombol titik putih di sini. Kemudian layer soal. Layer soal di sini terdapat soal. Soal di situ ada di bagian atas. Ya. Kemudian player. Ya, saya akan mulai dari player. Oke. Player di sini dengan nama itu instant name-nya player. Ya, jadi nanti ini akan kita panggil untuk memerintahkan si player ini. Oke. Nah, kemudian di dalam objek player ini Anda dapat double klik, ya, Anda dapat klik dua kali, Anda dapat double klik. Kemudian di dalamnya di situ terdapat beberapa frame, ya, di mana di situ di frame pertama di situ ada frame diam depan, kemudian diam belakang, diam kiri, diam kanan. Oke, jadi di sini untuk player ini dari frame 1 sampai frame 15 ini keadaan player saat dia berhenti berjalan. Oke, jadi di sini tidak ada animasinya, tidak ada animasi yang berjalan. Oke, jadi kalau kita menekan tombol tanda panah kanan, kemudian setelah kita berhenti berjalan, dia maka akan berhenti di sini, diam kanan. Oke. Nah, kemudian pada frame berikutnya di sini ada frame jalan depan, jalan belakang, kiri, dan kanan. Nah, dari frame 20 sampai frame 40 ini player dalam kondisi yang dianimasikan. Oke, Anda dapat melihatnya di dalam movie clip ini. Anda dapat double klik. Ya, ini ada animasinya untuk yang jalan depan. Sedangkan kalau yang di diam depan ini tidak ada, ya, kosong, hanya satu, karena status dia adalah diam. Oke. Begitupun yang lainnya. Nah, ini adalah frame label. Ya, seperti pada video tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara mengakses frame label. Ya. Nah, ketika di dalam sini, ini playernya saya berikan nama atau instant name itu body. Ya, jadi body ini nanti berfungsi juga untuk memainkan beberapa animasi yang ada di dalam player ini. Oke. Kemudian di sini ada soal. Ya. Soal di sini saya berikan nama soal MC. MC itu movie clip, ya. Untuk melihat dalamnya Anda dapat double klik. Oke. Ya, di dalamnya terdapat dynamic text. Di sini dengan instant name itu angka 1. Kemudian dynamic text yang kedua itu angka 2. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah input text. Ya. Dengan instant name itu jawaban. Ya. Jadi kalau ini adalah dynamic text, kita tidak dapat menginputkan, kita tidak dapat merubah nilainya. Ya. Kemudian kalau input text ini kita dapat memberikan nilai di dalamnya. Kita dapat menginput. Kemudian di sini ada tombol OK dengan instant name OK. Saya balik lagi ke scene game. Kemudian di sini ada waktu. Waktu di sini instant name-nya adalah txt waktu. Ya. Type-nya itu dynamic text. Ya. Kemudian di sini ada tanda. Tanda ini nanti ketika player mengenai tanda ini maka soalnya akan turun ke bawah dan kita harus menjawab soal tersebut untuk dapat lanjut berjalan. Ya, di sini ada tanda 1. Saya berikan instant name-nya tanda 1, kemudian ini tanda 2, ini tanda 3, tanda 4, 5, dan terakhir ini adalah kunci MC. Ya, jadi nanti ketika player sudah mendapatkan kunci baru kita dapat memenangkan permainan. Okay. Baik, langsung saja kita dapat memberikan action script. Caranya sama seperti tutorial sebelumnya. Anda dapat klik layer action, kemudian
klik kanan, buka action. Ya, ini masih kosong. Silakan Anda buka file latihannya. Buka di dalam folder ActionScript, kemudian di dalam folder scene game. Ya, buka yang nomor 1.txt. Oke, bisa diblok semua, kemudian copy. Setelah itu paste pastikan layer action yang terpilih, kemudian pastikan frame ini yang terpilih. Sebenarnya tidak apa-apa jika Anda memberikan scriptnya di frame yang lainnya. Ya, tapi agar lebih terstruktur, agar lebih rapi, kita sudah berikan sendiri layernya itu layer action. Ya. Jadi letakkan scriptnya di dalam frame ini. Klik, kemudian klik kanan buka action, paste. Oke. Ya, saya akan menjelaskan untuk urutan scriptnya. Di sini ada import.greensock, kemudian import com.greensock.using. Ini berfungsi untuk memanggil kelas-kelas yang ada di dalam library Greensock. Ya, Anda dapat melihat dalam folder ActionScript, dalam folder file, kemudian di situ ada folder com, ya, di mana dalam folder com ini di situ berisi semua library dari Greensock. Anda dapat mendownload atau Anda dapat melihat informasi lebih lanjut di websitenya Greensock. Ya, di sini terdapat banyak kelas-kelas animasi yang dapat langsung kita gunakan. Oke, jadi ini untuk mempermudah kita jika kita ingin membuat suatu gerakan, berjalan, ataupun lainnya. Ya, kita cukup memanggil kelas-kelas yang ada di dalam sini. Ya, ini ada easing, ada backbones, kemudian yang lainnya. Nah, maka dari itu di awal kita harus harus memanggil kelas-kelas yang ada di dalam folder com, kemudian di folder greensock, ya, dan di folder easing juga karena di sini saya menggunakan easing untuk menganimasikan soal. Nah, kemudian ini nomor yang pertama, kita membuat variabel untuk mendeteksi keyboard atau kecepatan dan kecepatan player. Oke, di sini saya namakan variabelnya gerak atas, itu type-nya boolean, variabel boolean, variabel benar salah. Di sini nilainya false ya atau salah. Kemudian gerak bawah, gerak kiri, gerak kanan, itu nilainya false semua. Nah, kemudian selanjutnya ada kecepatan, ya. Kemudian ada jalan nomor, ya. Kecepatan ini kecepatan gerak pemainnya atau kecepatan gerak playernya. Jadi ketika kita menjalankan playernya ke arah kanan, kemudian ke arah kiri, dia bergerak, itu kecepatannya di sini 4. Ya, nanti Anda bisa coba mengganti jika Anda ingin memperlambat, Anda bisa turunkan menjadi 2 atau menjadi 1. Ya, jika Anda ingin membuat playernya berjalan lebih cepat, Anda dapat menggantinya dengan nilai yang lebih tinggi. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada player.goToEndStop 1. Ya, jadi saat pertama kali mulai itu playernya berhenti di frame pertama. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, frame pertama itu adalah frame ini. Jadi ya ketika pertama kali dikontrol enter, maka dia akan berhenti. Oke, jadi kalau saya kontrol enter, kemudian saya buat, nah maka dia akan berhenti di frame pertama. Oke. Jadi ini fungsinya untuk mematikan player, jadi agar dia berhenti di frame pertama. Jadi kalau ini Anda ganti jadi 2, maka ketika pertama kali di enter, dia akan berhenti pada frame 2. Oh, sorry, karena frame 2 dia masih di sini ya. Frame 3, 4 juga masih di sini. Jadi kalau kita ingin merubahnya, itu ini saya gunakan 1, 5, 10, 15. Ya, jadi yang digunakan di sini 1 atau 5 atau 10 atau 15. Ya, jadi saya tadi salah. Ini kalau kita ingin menggunakan itu 1, 5 atau 10 atau 15. Ya, saya coba 10 misalkan. Oke, maka pertama kali dimainkan dia akan berhenti di frame 10. Ya. Oke. Tapi untuk game ini, atau kalau Anda ingin berhenti playernya menghadap ke arah kanan, maka player menghadap ke arah kanan itu ada di frame ke 15 sampai 19.
Ya, jadi Anda bisa masukkan di situ antara 15 sampai 19. Saya masukkan di sini misalkan 15. Jadi ketika pertama kali dimainkan, itu playernya posisinya itu menghadap ke arah kanan. Nah, seperti ini. Ya, dia langsung siap berjalan. Oke. Ini saya ganti satu saja karena saya ingin dia menghadap ke depan. Kemudian berikutnya di sini ada soal mc.alpha ya sama dengan 0. Mengapa kita buat 0? Karena soal ini kita letakkan di bagian atas ya, dan jika kita tidak membuat alfanya 0 atau kita tidak transparankan maka nanti akan terlihat ya, karena kita hanya meletakkan soal ini di bagian atas. Sebenarnya nanti Anda dapat menggunakan fungsi dari add child untuk memanggil objek langsung dari library ke dalam stick ya, tidak seperti ini. Tapi untuk dasar, untuk latihan dasar, saya letakkan ini di bagian luar ya, saya tidak mengambil dari library. Oke, jadi agar dia tidak terlihat, maka alfanya harus kita 0, harus kita kosongkan. Ya, jika ini saya tidak berikan, saya hapus, maka nanti dia ketika dimainkan akan terlihat. Oke. Nah, ini dia akan terlihat di bagian atas. Ya, alfanya dia tidak kita berikan 0. Oke. Untuk nilai alfa itu hanya ada dari 0 sampai 1. Oke, jadi kalau 0 itu dia transparan, tidak terlihat, kalau 1 itu dia full. Ya. Selebihnya Anda bisa gunakan misalkan 0,5, 0,7, 0,8, 9 dan seterusnya. Ya, jadi batasan nilainya dari 0 sampai 1. 0 paling terkecil dan 1 paling terbesar. Ya, di sini kita gunakan 0 agar ketika dimainkan soalnya tidak terlihat karena kita letakkan soalnya di bagian atas. Oke, nah, seperti ini. Dia kosong. Oke. Kemudian di sini tanda .visible berikutnya itu tanda 1.visible sama dengan true, artinya tanda di mesh ini terlihat ketika pertama kali kita masuk ke dalam game, tandanya terlihat. Karena nanti ketika ini kita mainkan, ketika player ini dia bersentuhan dengan menyentuh tanda ini, ya maka tanda ini akan menghilang atau visible-nya kita false ya, nilainya kita ganti menjadi false. Nah, jadi nanti agar dia balik ketika kita sudah menang atau kita game over, ketika kita masuk kembali ke dalam scene ini, semua tanda yang ada di sini itu ditampilkan. Makanya di awal di sini kita harus membuat tanda 1.visible true sampai tanda kelima. Ya. Ya, berikutnya saya akan jelaskan untuk pergerakan player ke arah kanan, kiri, atas, dan bawah.